Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mudrika Zahra Afrilina, kelas 1C, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, NPM A1B020091. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama, langsung saja masuk ke prinsip rukun iman. Rukun iman adalah amalan yang bersifat batiniah dan keyakinan yang ada di dalam hati. Rukun iman yaitu pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah berarti bahwa setiap muslim harus mengimani adanya Allah, mengimani semua nama dan sifat Allah. Tujuannya agar seorang muslim percaya bahwa Allah itu benar-benar ada sebagai Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Di dalam ajaran Islam diketahui bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Hikmah dari beriman kepada malaikat yaitu berarti percaya dan yakin tentang adanya malaikat walaupun kita tak bisa melihatnya. Terdapat 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan firman yang diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk membimbing umat-umat mereka pada zamannya. Kitab suci umat Islam sendiri adalah Al-Quran. Namun selain itu terdapat kitab-kitab lain yang merupakan kitab-kitab Allah seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Rasul sendiri merupakan utusan Allah yang mendapatkan wahyu. 25 Nabi dan Rasul yaitu Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat, di mana hari akhir atau hari kiamat merupakan tanda-tanda akhir zaman atau suatu hari ketika dunia dihancurkan dan manusia dibangkitkan kembali. Setelah bangkit, para manusia pun dikumpulkan dan ditimbang segala amal perbuatannya saat masih hidup di dunia. Hasil dari timbangan ini akan menentukan di mana ia layak ditempatkan setelah kematian, apakah itu surga atau neraka. Kita tidak ada yang tahu sesuai amal perbuatan yang kita buat selama hidup di dunia ini. Rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Allah sendiri memiliki ketetapan, kehendak, dan keputusan atas segala makhluk ciptaannya yang sering sekali disebut sebagai qada dan qadar atau lebih akrab dikenal sebagai takdir baik dan takdir buruk. Hubungan qada dan qadar pun pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena qada adalah rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan. Qada sendiri menurut bahasa diartikan sebagai ketetapan, dan qadar sendiri menurut bahasa berarti ketentuan atau kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang beriman dalam Al-Quran. Yang pertama, takut kepada Allah, khusyuk dalam salatnya. Yang ketiga, senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Yang keempat, senang berinfak, tidak mengerjakan hal yang sia-sia, meneladani Rasul, tawakal, sabar, dan memiliki akhlak yang baik. Kemudian fungsi keimanan dalam kehidupan. Ternyata iman pun ada fungsinya loh. Apa saja? Yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup menjadi lebih mulia dan teratur. Yang ketiga, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, termotivasi untuk mempersiapkan bekal buat hari kiamat. Prinsip-prinsip rukun Islam. Rukun Islam adalah tindakan dasar dalam Islam, dianggap sebagai fondasi wajib bagi setiap umat muslim dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Rukun Islam merupakan perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat merupakan
hukum yang wajib bagi setiap umat muslim, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap umat muslim. Setelah menjadi seorang muslim tentu harus mengerjakan rukun Islam yang kedua ini ya. Sholat sendiri, sholat wajib disebut juga dengan sholat 5 waktu, yaitu yang pertama sholat subuh dikerjakan sebelum terbitnya fajar, berjumlah 2 rakaat. Sholat zuhur dikerjakan siang hari berjumlah 4 rakaat. Sholat asyar dikerjakan saat sore hari berjumlah 4 rakaat. Sholat maghrib dikerjakan ketika matahari terbenam hingga memasuki waktu sholat isya berjumlah 3 rakaat, dan sholat isya dilakukan pada malam hari sekitar pukul 7 lewat dan berjumlah 4 rakaat. Rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Setiap umat muslim diwajibkan berpuasa sebulan penuh pada bulan suci Ramadan. Tujuannya yaitu untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah berpuasa adalah melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan, sehingga mendorong hati kita untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Rukun Islam yang keempat yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ada juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan. Jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5 kg atau bisa diganti dengan uang atau setara dengan 2,5 kg beras. Dan untuk zakat mal bisa diperkirakan dengan menyerahkan 2,5% dari harta yang dimiliki yang diperoleh dari penghasilan. Rukun Islam yang terakhir yaitu naik haji bila mampu. Pergi haji ke Mekah adalah suatu kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajibnya dilakukan 1 kali seumur hidup. Fungsi rukun Islam dalam kehidupan: yang pertama sebagai tuntutan bagi manusia agar memiliki akhlakul karimah atau perilaku terpuji. Yang kedua yaitu sebagai jalan untuk menggapai ketenangan dan kedamaian serta keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda baik dalam agama, suku, ras, atau adat istiadat. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang prinsip-prinsip rukun iman dan rukun Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.